Ah, oke guys, Assalamualaikum, selamat siang. Kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar tentang masih chart of account, tapi dengan persamaan akuntansi yang sudah berkembang dari pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat, ya. Perhatikan, kita lihat secara besar dulu. Dari semua tabel yang ada di sini, itu terdiri dari pertama, dari sini adalah transaksinya, ya, tanggal dan transaksi. Nah, kalian akan analisis ini transaksi. Transaksinya itu apakah termasuk di aset, ya, liability, equity, pendapatan atau biaya. Rumusnya udah berkembang. Jadi persamaan akuntansi yang dikembangkan itu nggak cuma aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, tapi di belakangnya masih ada pendapatan plus pendapatan dan min biaya. Nah, pendapatan biaya ini matching konsep antara pendapatan sama pengeluaran yang nanti akan menambah ekuitas dan juga menambah kas begitu. Jadi balance semuanya. Ini sudah ada rumusnya balance apa enggak, begitu ya. Nah, jadi kalian pertama lihat transaksinya, dianalisis masuk mana, terus nanti kita lihat di sini, misalnya aset. Kita golongkan, oh aset itu kas bank, piutang atau apa, di sini tinggal pilih. Terus liability juga, ya, ekuitas juga sudah dibuatkan sama Pak Rudi, tinggal pilih. Kalian nggak perlu nulis lagi. Satu-satunya yang kalian tulis adalah angka, ya, karena angkanya manual. Tetap ditulis, tapi ke bawahnya penjumlahannya sudah tidak. Jadi tinggal tulis angkanya. Lalu nggak cuman analisa itu letaknya di sebelah mana, ya, di aset, di liability, ekuitas, pendapatan, biaya, tapi juga lihat saldonya itu saldo debit atau saldo kredit, gitu loh. Ya, saldo debit atau saldo kredit. Nah, sekarang kita mulai aja. Yang nomor satu, coba nomor satu ini, ya, coba di luar yang 9 tadi ada yang mau analisis transaksi nomor satu nggak? Tunjuk, silakan. Saya Pak, gitu, cepat. Di luar yang 9. Ayo, di luar yang 9. Yang 9 diem dulu, udah kebagian dia. Nomor satu ini. Nama, nomor. Langsung. Ayo, siapa ayo? Tadi ada yang saya Pak tadi. Saya Pak yang bilang. Oh, Pak. Ayo. Ayo, satu orang. Menganalisis transaksi nomor satu. Masa sih nggak ada yang mau nganu nih? Nggak seru dong. Ayo cepetan, biar cepat selesai. Nanti kalau selesai Anda bisa tidur. Siang-siang panas. Ya. Ayo kita selesaikan tugasnya ini di kelas. Tapi ini bukan dikumpulin, ingat, ini nggak dikumpulin. Ayo guys, nomor satu siapa yang mau nganu? Siapa yang mau komen nomor satu? Transaksi ini tuh menurut kalian apa gitu? Ayo. Atau mungkin untuk mempersingkat saya yang menjelaskan, Pak. Boleh banget. Silahkan Pak Rudi. Oke. Jadi begini, dalam sebuah entitas bisnis itu terdiri dari berbagai macam transaksi, rekan-rekan. Nah, kenapa kok nomor satu ini tidak dicatat dalam pembukuan keuangan atau transaksi keuangan? Karena tipe dari transaksi nomor satu ini bukan tipe transaksi keuangan yang perlu kita tata bukukan. Tetapi apa? Hanya menjelaskan proses bisnis. Sehingga nomor satu ini tidak perlu diungkapkan pada laporan keuangan. Tetapi perlu diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan sebagai informasi pelengkap. Begitu Pak Ponti. Bagus banget Pak Rudi. Jadi ini sebenarnya tidak ada transaksi apa-apa ya Pak Rudi ya. Yap. Jadi ini tuh sebenarnya ingin menjelaskan bahwa kita akan mencatat bisnisnya si siapa ini. Ayo, siapa yang mau jawab? Siapa? Ayo, siapa aja boleh. Siapa namanya yang punya bisnis? Saya Pak. Andi Pak. Aduh, yang jawab banyak banget ya. Oke, namanya Andi, betul. Oke. Si Andi ini pengen bikin bisnis apa dia itu ceritanya? Laundry Pak. Jasa laundry. Betul ya, laundry. Nah, coba tadi Pak Rudi nyebut suatu istilah namanya proses bisnis. Ya. Atau bahasa Inggrisnya bisnis proses.
Nah, jangan buru-buru kita mikir transaksi, jangan buru-buru kita menganalisanya, tapi kalian membayangkan dulu laundry. Bisnis laundry itu kira-kira proses bisnisnya gimana ya? Tapi sebelum masuk ke situ, Pak, proses bisnis itu apa sih, Pak? Ah, itu dia. Bisnis proses itu apa sih? Ada yang mau komen nggak? Proses dalam penyiapan bisnis, Pak. Penyiapannya apa kira-kira nanti bisnisnya berjalannya seperti apa? Proses perjalanan bisnis, Pak. Perjalanan bisnis maksudnya gimana? Dari apa? Dari awal bisnis itu operasinya itu gimana gitu. Oke, gimana ya, betul. Nah, kalau laundry ini, sebentar. Tadi ada yang jawab 2 orang, Mbak sama Mas yang barusan ini. Yang pertama Mbaknya siapa ya tadi ya? Ici, Pak. Ici. Yang Masnya? Saya Fritz Yohanes, Pak. Nomor? 110. Oh, 1. Fritz Yohanes. Oke, Fritz. Oke, good ya, jawabannya bagus. Jadi, kita perlu lihat bisnisnya tuh dijalankan seperti apa sih gitu. Pertama, laundry itu masuk, diterima. Kan laundry itu jasa apa, manufaktur apa dagang? Bisnis. Jasa. Oke, jasa. Jasa ngapain? Jasanya tuh dia menjual ngapain? Pencucian pakaian. Ya, jasa mencucikan pakaian, betul. Ya, yang jawab siapa itu barusan ya? Sherin, Pak. Pencucian pakaian siapa? Sherin, Pak. Nomor 145. 145. Oke, Sherin. Oke. Ya, dia jual jasa pencucian pakaian. Nah, kalau kita bayangkan saja pakaian customer datang dengan pakaian kotor, bener nggak? Terus diapain? Dicucikan dan Cucikan. setrika, Pak. Timbang dulu, Pak. Melewatkan satu proses. Kita timbang dulu, Pak. Nah, itu yang jawab ditimbang tuh siapa itu? Muhammad Dafa, Pak. Nomor 171. 171. Oke. Ditimbang dulu lah. Nanti harganya kalau main cuci aja nggak ditimbang, tentukan harganya gimana. Gitu. Ditimbang, terus per kilonya berapa, dibikinin nota. Bener nggak? Ya. Terus habis itu diapain? Habis ditimbang. Dipisahin dulu, Pak. Dipisahin gimana maksudnya? Iya. Apa yang Kan dipisah? punyanya orang masing-masing, Kak. Oh ya, itu pasti ya, di kelompok-kelompokan. Baik. Ini masih Dafa ya? Ya. Kamu kayaknya punya bisnis laundry nih. Enggak, Pak. Oke, baik. Nah, habis ditimbang, tetap di tempatnya, terus dicuci. Dicuci itu masuk apa namanya? Masuk mesinnya ya, bener nggak? Ya. Terus ada bahan-bahan baku nggak? Ada. Ada, Pak. Beli sabun, pewangi, segala macam ya. Iya. Nah, terus kira-kira bahan bakunya apa lagi selain sabun, pewangi? Mesin cuci. Mesin cuci betul, tapi itu mesin, bukan Alat. Itu alat. Jadi kayak timbangan, mesin cucinya, mesin pengering itu nanti masuknya investasi aset. Alat dia. Ya, peralatan pabrik atau peralatan laundry-nya. Nah, tapi bahan habis pakainya itu sabun, pewangi. Air, betul. Apalagi Pewangi, Pak. Pewangi. listrik ya, pewangi. Kalau nggak ada itu semua kan juga nggak bisa toh. Terus habis selesai cuciannya dimasukkan ke mesin pengering. Pakai tenaga apa biasanya? Listrik. Listrik opo gas. Dua-duanya. Listrik enggak untuk muternya sama gasnya untuk kan itu pemanas ya biar kering. Mesin pemanas itu pakai gas. Kalau mesin cucinya itu pakai listrik. Tapi kalau mesin pengering itu gas dan listrik. Itu udah bahan baku semua itu. Ya, udah ada bahan habis pakai, sudah ada utility. Udah habis itu kering terus diapain? Setrika. Biasanya disetrika aja apa disemprot-semprot yang kayak trika biar setrikanya cepat halus gitu. Iya, Pak, disemprot. Ya, kalau nggak disemprot nanti lama nyetrikanya itu kan obat biar gampang disetrika juga itu halus juga dia. Ya, itu udah bahan lagi, bahan trika itu ya. Habis itu Dilipat. Habis trika kan dilipat terus dikasihin ke customer gitu. Masuk kantong plastik dulu, ada plastik pembungkusnya. Habis habis plastik pembungkus masukin kantong plastik, baru
baru diambil customer. Jadi kalian sudah membayangkan proses bisnisnya ya, perjalanan dari proses bisnis itu bukan perjalanan bisnis, tapi perjalanan kegiatan bisnis itu ngapain aja. Ya, itu namanya satu siklus, dari baju kotor jadi baju bersih, another happy customer ya, happy customer ya, harus happy dong customernya. Sampai kalian terima uang, itu baru cash close. Ya, jadi dari pakaian kotor ya, terus dicuci sampai terima uang. Nah, kalau siklus itu cepat perputarannya, kalian akan dapat uang yang Banyak. jadi siklus itu tuh harus pendek mungkin, secepat mungkin kalau dalam proses bisnis. Nah, di sini kita tugasnya mencatat transaksi itu ya. Tapi untuk mencatat transaksi kan kalian harus paham proses bisnisnya ya, bisnis prosesnya. Jadi di sini pendekatannya Pak Rudi, proses bisnis itu bagus banget. Ya. Nah, kalau kalian sudah punya bayangan gitu ya, sudah punya bayangan bisnis proses. Nah, sekarang kita lihat transaksi nomor 1 itu ada duit jalan-jalan nggak itu? Belum ada. Belum. Jadi tidak ada ya, tidak ada catatan di sini, semua tidak ada ya. Nah, sekarang yang nomor 2 tadi yang tunjuk jari, pertama Maulana, mana Maulana? Siapa? Ya, nomor 2 tuh ceritanya gimana Maulana? Jadi si Andi itu menyetorkan modal gitu Pak. Modal berupa uang tunai sebesar 3 juta. Nah itu masuknya ke ekuitas. Masuknya kemana 3 juta itu? Di Ekuitas. aset, liability, equity, pendapatan apa biaya? Aset sama ekuitas. Aset berapa? 3 3 juta. juta. Terus satunya lawannya Ekuitas Pak. ekuitas. Ada yang mau protes nggak? Ini jawabannya salah apa benar? Ada yang mau protes? Oke, nggak ada yang protes berarti benar. Ya, tapi belum selesai Maulana nih. Ada garis kuning yang ada lanjutannya di sini. Nah, asetnya yang kamu bilang asetnya plus tadi itu masuk golongan apa? Kas di tangan, kas bank, piutang, apa-apa, kemana ini masuknya? Dari semua pilihan ini tuh yang mana? Ini semua pilihan lengkap. Pak Rudi kasih lengkap. Cuman untuk yang bisnis laundry si Andi ini setor modal 3 juta itu masuknya ke mana? Ke kas di tangan. Oke, cash on hand. Terus yang ekuitasnya cuman pilihannya cuma 4. Setoran modal, perival, laba ditahan, laba rugi, periode berjalannya mana? Setoran modal Pak. Oke, good, bagus. Itu belum selesai, Mal. Jangan senang dulu, Mal. Ya Pak. Kas di tangan itu saldonya debit apa kredit? Kas di tangan itu debit Pak. Oke, debit. Setoran modal? Debit apa kredit? Debit. Ya, ya kalau satunya udah debit, cuma 2 ya, satunya harus kredit dong, Mal. Jangan bingung Iya. lagi. Oh iya, iya. Bener kan? Nah, ini lengkap namanya dan jawabannya benar. Oke, good. Lanjut nomor 2. Nomor 2. Nomor 3, transisi nomor 3 siapa ya tadi ya? Salsa. Mana salsa? Ya, Nah, salsa yang mutia ya, Pak. bukan. Kalau yang di nomor 8 kan salsa ya. Ini yang Iya. salsa. Emang ada 2 salsanya? Iya, salsa bila mutia sama salsa bila alfirda, Pak. Bila ini yang salsa yang mana ini? Mutia, Nomor 129. 129. Salsa bila Mutia Rahma. Iya, Oh, ada salsa bila Alfirda. Kayaknya angkatan kalian nama salsa lagi ngetop deh. iya, Pak. Banyak salsa. Oke. Oke, nomor 3 salsa gimana? Ceritain dong. Jangan cuma jawab tapi tolong ceritain prosesnya gimana. Ayo. Andi membeli sebuah mesin cuci dan mesin pengering pakaian senilai 4.500.000 secara kredit melalui rekan bisnisnya. Oke, kredit itu maksudnya Kredit itu bahasa umumnya kredit, kalau belinya kredit itu namanya dengan utang. utang ya, kredit atau utang, betul. Jadi ini kan baru mulai nih. Iya,
modal 3 juta udah disetor, tapi ternyata beli mesin cucinya nggak perlu ngambil duit ya. Lagian nggak Iya. cukup juga itu 3 juta kasir doang, tapi harus punya mesin cuci kan, ya. Nah, bisa ngutang gitu ya. Jadi Ya, gimana nyatetnya ini? itu ke aset sama liabilitas. Aset ya? Oke, aset. Sama dengan berapa? 4.500.000 rupiah. Terus Liabilitas 4.500.000 rupiah. liabilitas. Oke. Sekarang kita lihat dulu ke bawah. Masih balance kan ya? Masih ya? Kita coba bikin kontrol di sini deh. Sama dengan ya, liabilitas plus ekuitas plus pendapatan min. Iya. Nah, berarti sama dengan kalau ini kurang 7,5 kurang 7,5 0, ini adalah balance. Kalau di sini saldonya nggak ada atau 0, balance ya. Ini masih balance ya, 2 transaksi ya. Berarti jawaban kalian benar. Nah, tapi tunggu dulu Salsa. Kalau yang sebelah sini, yang sebelah garis kuning itu sebelah kiri, persamaan akuntansi. Nah, sebelah kanannya garis kuning, ini tentang akunnya gitu. Membeli mesin cuci tadi yang di debit di aset itu apa? Peralatan. Peralatan Dan mesin. Oke, betul, peralatan dan mesin. Saldonya debit apa kredit? Debit. Oke, yang ekuitas Utang. Liabilitas, Pak. sorry, yang liabilitas Utang. utang apa? Ada Utang. macam. Utang usaha. Oke, utang usaha. Saldonya debit apa kredit? Kredit. Good. Selesai. Dan masih balance, ya, masih balance. Oke, nomor 4, tapi tadi siapa ya? Nah, nomor 4. Nama nomor Reviana nomor 117. 117. Oke. Gimana Revi? Ceritain dong transaksi nomor 4. Jadi Andi itu membeli bahan habis pakai secara tunai. Yang berpengaruh itu di aset semua, tapi ada yang di debit, ada yang di kredit. Nah, itu kan kalau secara tunai berarti belinya pakai uang kas ya? Ya, kontan. Nah, berarti ada yang berkurang di aset. Jadi di sini minus apa plus? Perlengkapan minus berapa? 550.000. Terus ini nggak usah Sama bertambah. Bahannya nggak usah bertambah juga 550.000. Ya oke, bahan habis pakai langsung dibiayakan ya, nggak usah pakai persediaan dulu ya. Nanti malah bingung. Jadi namanya beli bahan langsung habis kepake gitu. Jadi ini nanti masuknya kemana? Lawannya? Ke perlengkapan. Ke biaya ini loh, biaya loh. Ini ya, nggak biaya atau beban ya, nih ya, sebelah sini ya. Kelihatan toh? Ya. Di sini berapa? Berapa? Debit sama apa? 550 plus. Plus, oke. Kita lihat beres nggak? Balance nggak? Oh, oke, balance. Ya, masih balance. Nah, terus yang aset itu tadi apa? Bayar pakai apa tadi? Kas tangan. Pakai tunai. Kas di tangan. Oke, kas di tangan itu debit apa kredit? Ingat Kredit. loh. Ya, Kredit karena uangnya berkurang. Terus biayanya debit apa kredit? Kalau biaya pasti saldonya debit ya. Iya, bertambah. Apa nih biaya? Bahan? Apa biaya? Habis pakai? Biaya bahan habis pakai. Terus di sininya debit apa kredit? Debit. Debit. Ya, oke, good. Nah, bagus. Sekarang nomor 5. Nomor 5 si Eka. Iya. Ella. Eka apa? Eka ya? Iya, Eka. Eka nomor berapa? 120. Eka Zulaifah. Iya. Good.
Apa ini ceritanya nomor 5? Ceritain yang tuntas. Oke. Hari ini bisnis Andi mulai beroperasi dan diperoleh pendapatan senilai 350.000. Jadi usaha Andi itu ada info penting tuh yang kamu nggak sebut habis 350.000. Ya, secara tunai. Tunai itu penting. Ya, gimana? Jadi gimana? Jadi bisnisnya Andi sudah memperoleh hasil gitu dari usaha jasanya gitu, pendapatannya 350 secara tunai. Dapatnya ada orang bayar ya 350.000 lah. Hari itu, tanggal itu gitu ya. Ya itu gimana itu nyatetnya? Itu ntar berpengaruh di aset sama pendapatan 350.000 masing-masing. Di sini 350 ya sama pendapatan di sini ya 350. Nah, gitu ya. Ya, balance. Berarti benar jawabannya. Tapi tunggu dulu, ini diselesaikan dulu. Tadi aset 350 itu masuknya golongan apa? Kas di tangan. Kas di tangan. Terus yang debit apa kredit? Debit, soalnya bertambah. Betul. Terus pendapatannya? Pendapatan jasa. Pendapatan jasa. Debit apa kredit? Kredit juga, soalnya bertambah. Ya, betul. Saldo kredit, pendapatan memang saldonya kredit. Good. Nomor 6 siapa ya? Aprilia. Aprilia mana? Nomor berapa ini? Saya, Pak. Nomornya 4141, Pak. 4141. Aprilia Dinda. Ya, Pak. Gimana tuh ceritanya nomor 6 tuh ada apa itu? Hotel Mutiara sebagai pelanggan Andi memberikan 10 kg selimut dan spray kotor untuk dilaundry dengan nominal senilai Rp750.000. Namun demikian, Hotel Mutiara akan membayar Andi ketika pekerjaannya sudah diselesaikannya. Nah, itu kan berarti laundry biasanya memang gitu ya, taruh dulu, nanti pas ngambil bayar toh. Iya, Pak. Nah, so gimana? Jadi hotelnya itu melakukan piutang usaha, Pak. Betul. Betul. Jadi piutang tuh tempatnya di mana? Aset, Pak. Betul. Berapa? Rp750.000. Oke. Terus satu lagi di pendapatan, Pak. Oke. Hah? Yang benar. Oh iya ya, oke. Memang pendapatan ya. Oke, sip. Terus habis itu balance nggak ya? Kita lihat dulu ke bawah. Oke, balance. Terus berarti yang tadi 750 di aset tadi apa? Piutang, Pak. Ya, piutang. Nah, itu saldonya debit apa kredit? Debit bukan, Pak? Ya, debit. Berarti yang satunya apa tadi? Pendapatan, Pak. Ya, pendapatan biasanya kalau pendapatan bertambah itu kredit ya, Pak. Ya, kredit. Oke. Ya. Kalau satunya udah debit ya satunya kredit lah ya. Iya, Pak. Good. Nomor 7 Indah. Ya, Indah ya? Maaf, Pak, saya belum, Pak. Indra Gilang. Nomor 7 tuh. Aprilia habis kan tadi Naziatun, terus Aprilia, terus Indah. Saya belum, Pak. Hah? Naziatun belum, Pak. Apa? Naziatun. Oh, Naziatun belum toh? Ya belum, Pak. Oh, tadi nomor kelewatan banyak banget dong. Kelewatan 1 kayaknya apa ya? Oh ya, tadi yang terakhir siapa? Aprilia. Iya, Pak. Ya, berarti kelewatan bener. Naziatun dulu. Sorry. Naziatun nomor berapa? Iya ya, kelewatan gitu ya. Naziatun nomor berapa? Nomor mahasiswanya. 151, betul. Ya, oke. Naziatun Imelda. Oke, email. Dah, nomor 7 deh ya, nggak apa-apa ya. Iya, Pak, nggak apa-apa. Gimana? Ceritanya Andi ngapain? Jadi, Andi membeli bahan habis pakai berupa sabun dan pewangi secara tunai. Nah, ini kayaknya mirip-mirip yang mana ya tadi ya? Ada tuh. Jadi yang mana nih? Tapi belinya tunai. Jadi gimana?
Asetnya bertambah. Nomor 7 ya, asetnya bertambah ya. Iya. Oh, Aset berkurang, Pak. Bang, belinya pakai apaan? Kan pakai Aset duit. berkurang. Kalau pakai duit, ya ada yang berkurang lah di aset, sama dengan minus 150.000. Nah, Iya, terus perlengkapannya yang bertambah. lawannya apa? Biaya apa itu? Itu loh udah jelas di situ. Bahan Biaya. bahan utama tuh di Iya, iya. Biaya. biaya. Ini plus apa minus? Bertambah. Plus. Ya. Oke, lihat dulu ke bawah. Oh, balance. Oke. Balance. Nah, ini yang tadi yang aset yang berkurang itu apa tadi? Kas. Kas. Itu debit apa kredit? Debit. Kredit, astagfirullah. Kas itu berkurang, Neng, ya. Jadi kredit dong. Terus yang 150.000 biaya itu apa? Perlengkapan bukan, Pak? Itu udah disebutin. Bahan habis pakai. Oh ya, bahan habis pakai. Iya, disebutin loh, biar habis pakai, betul. Kredit apa debat? Debit. Debit. Tuh. Biaya kebanyakan debit. Oke, good. Nomor 8 siapa ya lanjutannya ya? Indah ya? Indra Gilang, Pak. Gilang. Iya. Kok saya nulisnya Indah ya di sini ya? Gilang nomor Indra. Indra. Nomor berapa, Mas? 154. 154. Ya oke, gimana Indra? Itu nomor transaksi nomor 8 tuh udah 2 loh. Iya, Pak. Jadi Adi 154. mengirimkan pekerjaan kepada Hotel Mutiara dan memperoleh uang tunai sebesar 750 atas pekerjaan yang sudah diselesaikan. Ini berarti hubungannya sama yang mana? Kan yang Tanggal- tadi yang nomor berapa? Yang nomor berapa? 6. Oke, nomor 6 sama 8 itu sama ya. Tapi yang 6 itu pas piutang, nah terus ini udah jadi. Sudah jadi deal gitu. Nah, terus gimana Mas Indra? Ini berpengaruhnya ke kas sama piutang, Pak. Jadi aset. Oke, jadi dapat duit ya 750.000. Tapi karena sudah bayar, sudah dibayar 750.000, kasnya bertambah. Ya. Nah, tapi ada yang hilang. Piutang. 700. Nah, karena piutangnya nggak boleh ada lagi karena sudah lunas, betul? Ya. Piutangnya, di sini minus 750. Wah, ayamnya mau jawab juga itu. Oke, gini ya. Dah. Iya, Pak. Terus sekarang balance tuh bawah kelihatan udah balance ya. Nah sekarang dijelaskan dulu di sini debit mana, kredit mana. Itu yang kasnya itu tadi apa itu yang di 50 pertama itu? Kas di tangan penerimaan. Betul. Terus yang ini saldonya kredit apa debit itu? Kas di tangan debit. Terus yang ini yang kreditnya apa? Piutang. Piutang usaha, saldonya ya pasti kredit lah, satu debit satu kredit ya. Gitu ya. Oke. Terus Selsa sekarang. Selsa nomor 9. Apa yang terjadi nomor 9? Silahkan. Selsa berapa ya, sorry. Selsa Oktaviani, Pak. Nomor 097. 097. Oh, di depan di atas. Oke. Selsa Oktaviani. Oke, gimana Selsa ini nomor 9 ini? Hasil rekap pendapatan selama seminggu ini menunjukkan bahwa Andi memperoleh pendapatan senilai 2.500.000 secara tunai. Aset tambah 2.500.000. Sedangkan Andi mengenakan biaya secara tunai 1.500.000. Ya. Nah, jadi ini digabung aja, maksudnya itu kan dapatnya 2,5 juta, bener nggak? Iya, 2 juta. Nah, tapi harus bayar biaya operasional 1.500.000. Yang 1 juta apa dong? Aset. Oh, yang 1 juta. Nah, kan itu kan ada 2,5 juta sama 1,5. Berarti kan masih ada 1 juta yang nggak kelihatan, itu apa? Untungnya. Utang.
Coba dibaca pelan-pelan. Ayo dibaca pelan-pelan tuh, gampang itu. Dapatnya kan 2,5 juta katanya, bener nggak? Ya, Berarti itu di mana nanti ditaruhnya? di kas. Di aset, iya di Emang kas. dapatnya 2,5 juta? Iya sih, Pendapatan. ada 1,5 biaya operasional. Jadi dapatnya bersih itu berapa? 1 juta. Ah, gitu. Sekarang 2,5 juta dulu ditaruh mana itu? Di pendapatan. Pendapatan. Pendapatannya 2,5 juta. 2,5 juta. Terus biaya operasionalnya berapa? 1,5 juta. Oh, sama dengan 1,5 juta. Berarti sisanya 1 Di juta. 1 jutanya di kas. Di aset. Aset, ya. 1 jutanya di kas, di aset, betul. Oke, good. Bunyi-bunyi apa ini? Ada yang kabelnya bermasalah ini sama headsetnya ini mesti. Oke, dah. Oke. Sudah saya mute dulu. Itu kabelnya korslet jadi kayak gitu. Oke, good. Nah, terus sekarang Selsa. Udah balik lagi ke Excel ya? Sudah, Pak. Oke, Selsa. Itu yang 1 juta itu tadi apa namanya? Di aset itu tadi apa? Oh, itu tadi pendapatan. Pendapatan kan di pendapatan. Yang di kas 1 juta itu tadi apa tadi? Kas di tangan. Oke. Kas itu debit apa kredit? Debit. Debit, betul. Terus yang 2,5 juta di pendapatan tuh apa? Pendapatan jasa. Pendapatan jasa, betul. Terus itu saldonya debit apa kredit? Kredit. Kredit. Satu lagi di biaya. Itulah. Iya. Apa maksudnya itu namanya? Ada nggak biaya operasional? Sorry. Dicari ke bawah ada nggak biaya operasional ya? Biaya. Ada Pak. Biaya operasional. Biaya operasional lainnya. Ya, biaya operasional lainnya ya. Di atas Pak. Masih kayaknya udah lihat saya. Oke. Itu debit apa kredit tuh? Debit Pak. Ya, benar. Ya, debit. Jadi kan debitnya 2, berapa debitnya itu 1 juta sama 1,5, bener nggak? Cocok nggak kreditnya 2,5? Balance toh? Iya Pak. Nah, gitu. Jadi masih balance nggak nih? Coba kita lihat. Jeder, oh masih, selamat. Oke, nomor 10, terakhir. Edis. Iya. Edistia, Pak. Edista, nomor berapa Edista? 158. 158. Oke, Edista gimana itu? Andi melakukan pembayaran cicilan atas mesin cuci dan mesin pengering yang dibelikan pada tanggal 3 Januari 2021 sebesar 750. Oke, temannya baik banget ya, mau diutangin mesin cuci, dibayar cuma 750 lagi. Ya nggak apa-apa lah, baiklah teman-teman ideal ya. Temannya mau bisnis ditolongin gitu. Gimana? Ini mempengaruhi aset, kas berkurang sebesar 750. Sama dengan 750.000 minus. Terus Utang usaha berkurang sebesar 750.000. Minus juga ya? Iya, Pak. 750.000. Nah, ini dia. Masih balance nih. Nah, yang pertama itu di aset kelompoknya apa? Kas di tangan, Pak. Ya, karena bayar ya, jadi kas berkurang. Debit apa kredit kalau kas berkurang? Kredit, Pak. Satu lagi apa tadi? Utang usaha. Liabilitas utang usaha. Liabilitas utang usaha, debit apa kredit? Ya pasti debit. Nah, ini soal latihan. Nanti kalian tuh bisa latihan, diulang-ulang nanti akan paham. Gitu ya Pak Rudia, jangan cuma ditonton sekarang ya, bener nggak? Betul Pak. Dihapus, terus kalian lagi ngerjain lagi, dihapus, kerja lagi, sampai bener-bener kalian tuh nggak ngintip jawabannya bener gitu. Itu latihan terus. Mumpung nggak pakai kertas, sudah disediakan Excel.
Latihan terus pokoknya sampai ini semua balance. Nah, kalau udah sama tanpa udah latihan udah cepat gitu, berarti kalau udah bisa jurnal minggu depan. Kan begitu ya Pak Rudi ya? Betul, Pak. Sangat betul. Ya. Ya, jadi ini jawabannya. Tapi yang dikumpulin bukan ini loh ya. Nah, kalau gitu saya minta tolong Pak Rudi jelaskan tugasnya Pak Rudi. Oke, Pak. Sebentar. Sebelumnya kalau mau ada pertanyaan silahkan sebelum Pak Rudi menjelaskan tugasnya. Silahkan kalau mau tanya. Itu yang Naziatun, April, Indra, Maulana, udah apa tangannya turunin tangannya. Tanya yang kemarin boleh nggak, Pak? Boleh. Itu Pak, mau tanya yang di... Sebentar. Yang kemarin boleh, tapi yang ini dulu. Nanti setelah jelaskan tugas, baru nanya yang kemarin, biar nggak bingung. Nah, biar nggak loncat-loncat. Nanti silakan, kalau selesai Pak Rudi selesai jelaskan tugas, kamu boleh tanya yang kemarin. Ya, takutnya nanti kita loncat-loncat, jadi bingung nanti ya. Oke. Ingatkan aja nanti, silakan tunjuk jari nanti pas selesai penjelasan tugas. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada lanjut Pak Rudi. Tugasnya kayak apa? Ingat, yang dikumpulkan tugas yang ini, bukan yang tadi. Ya. Saya izin share screen ya, Pak. Silakan. Oke. Nah, sudah masuk ya gambarnya? Nah. Oke, nanti yang dikumpulkan itu yang ini, bukan yang tadi saya tekankan kembali. Nah, nanti di sini teman-teman itu cuma mengisikan nilainya saja, bukan memilih ya, tapi mengisikan. Nah, misalkan di sini soal nomor 1 ini ada pertanyaan. Ketika jumlah asetnya itu 300 juta, kemudian kewajibannya itu tidak diketahui, dan modalnya itu ada senilai 250 juta. Kira-kira kewajibannya berapa nih? Misal 50 juta. 50 juta. 50 juta. Oke, misal saya isikan 20 juta nih ya di sini, misal. Nah, ternyata kalau misalkan kewajiban saya isikan 20 juta, itu belum balance. Kita bisa lihat nih di sini. Oke. Nah, sedangkan persamaan dasar akuntansi itu pada prinsipnya menginginkan sebuah persamaan yang balance. Pak Rudi, sorry, jangan ditulis di situ, dihapus. Harusnya dihapus ya Pak ya? Isi aja 50.000. Tadi ada yang jawab 50.000, aku dengar. Iya. Ya oke, anggap aja bonus ya Pak ya, biar kan Pak. Oke. Ini sih. Oke, nah nanti teman-teman itu meneruskan pertanyaan-pertanyaan berikutnya ini, yang selanjutnya. Cuma gampang kok, cuma tinggal ngisi yang kuning-kuning ini aja. Cuma memang ada beberapa level, seperti nomor 4 ini, dia sudah levelnya bertingkat. Dari apa? Dari chart of account yang digunakan untuk bertransaksi, sampai dengan chart of account yang itu jumlahnya ada di laporan keuangan. Tugas ini bertujuan apa? Supaya teman-teman lebih mengenal gimana sih pembentukan laporan keuangan. Terus gimana sih logika dari chart of account itu bisa mempengaruhi persamaan dasar akuntansi. Oke? Di sini cuma ada 5 soal secara garis besar. Jadi saya rasa teman-teman bisa mengerjakan dengan cepat, dan di sini juga saya sudah berikan konfirmasinya, betul atau salahnya. Harapan kita atau harapan saya dengan Pak Ponti, teman-teman itu bisa tahu kesalahannya dan belajar dari kesalahan. Itu akan lebih cepat mengena dan menyerap. Begitu? Ada pertanyaan dari teman-teman? Dipersilahkan. Ya, asal jangan tanya jawaban aja. Ya, kalau tanya jawaban beda acara Pak nanti Pak. Nanti jadi pembahasan soal. Tapi takutnya Pak Rudi kasihkan ngisi-ngisi sampai bawah gitu. Kan videonya terus video di-upload, enak banget. Asik lah Pak kalau kayak gitu Pak. Oke. Nah, tadi ada pertanyaan nggak terkait dengan jurnal tadi? Masa nggak ada pertanyaan sih?
Silakan kalau mau lihat yang ini, yang tadi yang tugas ya. Jadi kalau tugas itu ngisinya bukan ngisi kayak tadi ya Pak Rudi, kalau tadi ngisi angka sama milih gitu ya, yang pas ujian. Ini cuma nulis angka saja ya? Iya. Harus sampai balance gitu ya? Iya. Perintahnya cukup jelas kok Pak, balance gitu aja. Oke. Jadi jangan sulit-sulit lah. Saya tuh gatel banget sih. Ada cara yang, tapi minggu depan, rahasianya saya buka minggu depan aja. Ya jangan sekarang Pak. Ini ada yang mau tanya nih, Mas Maulana nih. Ya, Silakan. Maulana silakan. Pasti bingung di biaya amortisasi itu contohnya apa aja sih Pak? Oh, biaya amortisasi ya? Iya. Ini mohon maaf ya Pak Ponti, saya agak loncat ke akuntansi keuangan menengah nih Pak Ponti. Nggak apa-apa, memang begitu. Tadi juga tanya per yang minggu, yang pagi juga nanya itu sama. Oke, jadi gini Mas, siapa tadi? Maulana. Dan untuk semua, sebetulnya biaya amortisasi itu mirip dengan biaya penyusutan. Nah, tetapi kita ketahui penyusutan itu ada berbagai macam Mas Maulana. Yang namanya aset berwujud itu atau aset tetap itu ada berbagai macam bentuk. Satu, aset berwujud biasa atau tangible asset. Yang kedua, aset tidak berwujud. Seperti perangkat lunak, itu kan tidak ada wujudnya, Mas. Iya, Pak. Kemudian ketiga, nah ini yang jarang sekali kita dengar. Aset sumber daya alam. Apabila kita akan menyusutkan aset tetap berwujud, kita akan menggunakan istilah depresiasi atau penyusutan untuk aset berwujud. Sedangkan untuk istilah aset tidak berwujud atau intangible asset, kita akan menggunakan istilah amortisasi. Yang ketiga, ketika kita akan menyusutkan sebuah aset sumber daya alam, seperti apa? Mas Maulana memiliki perusahaan tambang, amin. Tambang batu bara. Nah, itu harus disusutkan juga karena dia memiliki masa manfaat yang terbatas untuk kapasitas batu baranya. Nah, istilah yang digunakan di situ adalah depresi. Jadi jangan bingung ketika ada 3 istilah dalam penyusutan. Apa saja tadi Mas Maulana? Oke, Pak. Oke, sudah paham? Sudah, Pak. Oke. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Depresiasi, amortisasi, sama depresi. Tergantung asetnya. Aset berwujud, aset tidak berwujud, atau aset sumber daya alam. Itu istilah aja. Cuman konsepnya sih sama sih kalau menurut saya. Secara konsep sama. Cuman karena wujud asetnya beda, jadi nggak bisa diperlakukan sama. Tapi konsep penyusutannya sama. Yaitu mengurangi masa manfaat. Aset itu kan pasti kalau dipakai ya manfaatnya berkurang toh, betul nggak? Betul, Pak. Misalnya kalian pengen buka rentalan mobil, mobilnya dipakai, namanya mobil dipakai disewa orang kan nilainya turun, betul nggak? Nah, tapi kan kalau mobil, bis, pesawat atau mesin itu kan kepegang tangan, asetnya dilihat mata bisa, dipegang tangan bisa. Makanya namanya aset apa itu? Berwujud. Tapi ada loh aset yang nggak bisa kelihatan mata, dipegang juga nggak jelas bentuknya kayak apa. Tapi bisa datengin duit loh. Ada itu. Tuyul berarti masuk, Pak. Waduh. Kalau tuyul, iya. Tidak berwujud. Tapi kita belum pernah membaca SAK yang bisa menghitung manfaat tuyul, Pak Rudi. Pajak juga nggak pernah ngitung itu, Pak. Iya, jadi kalau di SAK nggak ada, tidak teridentifikasi dong. Kan harus ada di SAK. Nah, jadi masalahnya harus bisa menganalisis itu ya Pak, mana yang bisa masuk transaksi keuangan sama yang tidak ya Pak ya? Iya, jadi nanti kalau Pak Rudi dapat SAK yang PDF gitu, terus Ctrl F, find tuyul gitu. Kayaknya nggak bakalan ketemu ya. Susahnya di situ. Kalau ada bisa Pak Rudi nanti masuk keuangan. Hartanya tuh asetnya tuyul, aset tidak berwujud. Bisa datangin duit gitu. Atau gini aja, gampangnya sih Maulana nih kayaknya baru rada sedih ini karena tim jagoannya semalam kalah. Tapi saya mau kasih contoh gini maksudnya. Kamu kan penggemar MU, betul nggak?
Betul Pak, betul. Kalau kamu lihat laporan keuangannya MU, ada nggak? MU kan baru beli Cristiano Ronaldo dari Juventus. Ada nggak itu Cristiano Ronaldo, nama pemain bola itu di asetnya MU? Ada Nggak ada, kayaknya. kan? Tidak ada manusia ditulis Nggak ada. sebagai aset. Nggak ada. Tapi dengan datangnya Cristiano Ronaldo, itu IG-nya MU nambah. Followersnya nambah. Dari followernya Juve jadi followernya MU. Ya. Terus misalnya MU itu sponsornya Adidas apa Nike untuk jersinya? Adidas Pak. Nah, Adidas, kamu kan ngerti itu. Nah, Adidas itu jualan jersey baju bolanya MU yang ada tulisan Ronaldo sama yang nggak ada tulisan Ronaldo, harganya mahal mana? Ronaldo kayaknya. Ya jelas lah, kalau yang kosongan ya murah. Paling 200-300 dapat, tapi begitu ada tulisan Ronaldonya, ori, Adidas ori, harganya 1,5 sampai 2 juta loh. Lah, padahal sama itu bajunya, cuman yang satu ada tulisan, satu enggak. Nah, itu mendatangkan duit buat siapa? Buat klubnya Pak. Ya buat MU nanti bagi-bagi sama Ronaldo juga kan. Iya. Itu aset yang nggak berwujud tuh. Kalian nggak bisa rasakan asetnya, tapi duitnya jelas, duitnya dapat. Namanya apa itu, Pak? Itu Pak Rudi betul. Aset yang kayak gitu itu yang Ronaldo pakai tulisan baju tulisannya Ronaldo itu aset, namanya apa? Aset tidak berwujud. Namanya apa? Apa sih brand, bukan kayak merek gitu? Nama baik atau apa? Ya, salah satu, tapi bukan. Maksudnya ke copyright. Nah, itulah copyright gitu, betul. Ada nanti tulisan copyright di situ. Ya, nilainya mendatangkan uang. Satu lagi nih, hak siar. Emang kamu bisa nonton, kamu nontonnya di mana itu semalam tuh? Di Mola apa di SCTV? Di SCTV, Pak. Oke, karena gratis, ada iklan toh, bener nggak? Ada iklannya. Ya, kalau saya pakai Mola itu nggak ada iklannya. Bayar tapi. Bayar dong. Nah, uangnya kemana itu? Uangnya bayar ke Mola ya, atau SCTV yang mensponsori pertandingan. Terus uangnya kemana itu? Mereka beli hak siar dari mana? Dari Premier League. Itu kalau nonton Premier League semalam kan apa? Oh iya, UEFA berarti, betul nggak? Nah, yang ngadain kejuaraan Liga Champion kan UEFA toh? Oh iya, UEFA. Nah, berarti stasiun-stasiun TV itu belinya dari UEFA hak siarnya. Nah, dari duit itu klub yang bertanding dapat duit juga gitu. Berapa persen itu, Pak? Wah, aku nggak tahu hitung-hitungan. Nah, tapi itu maksudnya itu yang namanya aset tidak berwujud. Itu. Jadi hak siar. Asal Anda tahu ya hari gini ya, zaman seusia kalian. Beda. Aset zaman saya adalah saya harus punya tanah, saya harus punya rumah. Bener nggak Pak Rudi? Betul, Pak. Zaman sekarang anak-anak milenial itu ke belakang ya. Nggak perlu. Nanti kalau udah kaya baru beli aset yang kayak gitu. Tapi mereka banyak sekali aset yang tidak berwujud. Contohnya follower. Bener nggak Pak Rudi? Wah, itu betul banget, Pak, itu. Contohnya like and subscribe. Betul nggak Pak Rudi? Yap. Ya. Terus kalian di-endorse orang gara-gara like subscribe-nya banyak. Betul nggak? Nah, jadi anak-anak sekarang itu terus terang nggak peduli lagi sama aset-aset yang tanah, properti rumah. Kenapa? Itu sudah dikuasai sama generasi yang lebih tua. Kalau kalian mau membelinya dengan bekerja, saya nggak tahu berapa tahun kalian akan punya rumah dan tanah sebesar tanah dan rumah orang tua kalian gitu. Nah, atas itu pemberontakan itu, ya wujud pemberontakan itu kalian itu punya aset tidak berwujud dengan cara kalian sendiri. Nah, kalian sukses, baru itu borong aset yang berwujud, bener nggak? Betul. Ya, itu dunia kalian. Jadi anak sekarang, perusahaan-perusahaan sekarang juga yang besar-besar itu mulai peduli sama aset yang justru daripada aset berwujud, mereka lebih ke aset yang tidak berwujud. Banyak nanti kalau ngambil AKM apa AKL sama Pak Rudi itu dijelasin semua itu. Ada banyak, ya. Nggak cuma ini, saya cuma ngasih contoh aja konsep gitu. Ya, begitu. Lanjut aja, silakan kalau mau ada pertanyaan lain. Baik, Pak. Terima kasih.
Ini sembari nunggu pertanyaan lain ya Pak Ponti. Tadi setelah saya mendengar penjelasan dari Pak Ponti, berarti itu mengetahui proses bisnis itu sangat penting ya Pak, untuk mengetahui bagaimana cara pencatatan transaksi itu. Oh, sorry sebentar. Kita yang duduk berdua dong. Bentar. Oke. Nah, jadi begini, Pak Rudi, betul banget yang Pak Rudi bilang. Sebenarnya itu ada kelemahan di kurikulum kita ya. Jadi kita nggak pernah belajar proses bisnis itu loh. Karena sebenarnya ya dalam akuntansi, kalau nanti kita menghadapi masalah di lapangan, kalau kerja di satu perusahaan sih jelas ya. Tapi ketika kita jadi konsultan atau perancang sistem gitu ya, yang pertama harus kita ketahui itu proses bisnis dulu sebelum bikin charge of account. Ya, sebelum bikin rangkanya itu akuntansi siklusnya mau kayak gimana. Kita harus bicarakan itu dulu gitu, proses bisnisnya dulu gitu. Jangan buru-buru menjurnal, jangan buru-buru menganalisis transaksi. Nanti nggak bisa lengkap gitu loh. Siklus Anda nggak lengkap. Nah, kita kan tadi makanya di awal-awal Pak Rudi sama saya jelaskan bisnis laundry itu kira-kira gimana sih prosesnya? Oh, begini toh. Barang kotor dicuci pakai bahan habis pakai, yang pakai listrik juga, pakai gas juga. Terus akhirnya listrikan disemprot-semprot, masukin plastik, kasihin ke customer. Nah, pemahaman yang baik terhadap bisnis proses itu nggak hanya nyaman untuk orang akuntansi. Bayangin kalau bisnis prosesnya jelas kan orang akuntansi enak tuh Pak Rudi. Wah, enak banget itu Pak. Apalagi dalam merancang COA itu Pak. Nah, masalahnya ketika kita misalnya kita jadi konsultan bisnis untuk konsultan sistem akuntansinya, ketika perusahaan ini bisnis prosesnya berantakan, kita kan yang kesulitan tuh Pak Rudi. Kacau Pak. Saya udah sering ketemu yang kayak gitu, Pak. Ya, Pak Rudi udah lebih pengalaman dari saya kalau masalah itu. Dia menghadapi masalah di lapangan karena nggak rapi bisnis prosesnya. Ini penyakit. Ya, tapi kalau itu rapi, ya, rapi, laporan keuangannya valid, reliable, ya, bagus gitu. Datanya bisa menggambarkan situasi yang paling pas di kondisinya saat itu gitu. Jadi laporan keuangan itu menggambarkan kondisi perusahaan yang paling mendekati kenyataan, jadi nggak ngawur laporan keuangannya gitu loh. Nah, bisnis proses itu setiap perusahaan beda ya. Bahkan kalau Anda bisa menguasai bisnis proses, bisa membangun sistem melalui bisnis proses yang rapi, ya itu termasuk competitive advantage yang itu menjadikan Anda suatu perusahaan yang sangat kompetitif gitu. Ya. Nah, nanti kalau di akuntansi bisnis proses, nanti ke depannya kita kenal istilah supply chain. Nah, ketika kita sudah bisnis proses itu sudah menggurita ke supplier, ke customer yang banyak, terus supplier ini punya rekanan segala macam, itu namanya suatu sistem yang namanya supply chain ya, atau rantai pasok bahasa Inggrisnya. Itu sebenarnya dasarnya dari accounting semua gitu. Sistem akuntansi itu. Betul kan Pak Rudi? Betul Pak. Dan sebelum kita lanjut Pak, sepertinya ada pertanyaan lagi nih Pak dari Mbak Lutfiana. Silakan Mbak Lutfiana. Silakan. Stop dulu ini. Ya, silakan Mbak Lutfi. Bapak izin bertanya, yang dimaksud dengan utang pihak berelasi itu yang bagaimana ya Pak? Oke, silakan Pak Rudi. Nanti saya tambah-tambah. Utang pihak berelasi itu seperti ini Mbak. Seperti halnya saya dengan Pak Ponti membentuk sebuah bisnis. Kebetulan bisnis kita itu dekat dengan Mbak Lutfiana selaku rekanan kita, Mbak. Nah, di situ saya memohon bantuan dari Mbak Lutfiana untuk pinjaman atau utang. Nah, saya akan mencatat di pembukuan saya sebagai utang pihak berelasi. Kenapa? Karena kita saling berelasi, Mbak. Dan itu bukan dari lembaga keuangan, bank atau non-bank. Bisa jadi itu dari pemegang saham lainnya, itu kan punya relasi juga dengan perusahaan. Tapi mereka mencatatnya bukan sebagai setoran modal, tapi sebagai utang, Mbak. Paham, Mbak Lutfiana? Paham, Bapak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, Pak Rudi, aku mau nanya, berelasi itu sama dengan hubungan istimewa itu nggak sih? Iya, sama, Pak. Oh, iya. Sebetulnya sama. Cuma kalau punya betul. Kalau punya hubungan istimewa tuh ada beda perlakuan karena mesti jadi nggak wajar gitu. Iya, betul Pak, betul. Cuma biasanya kalau di persekutuan Pak, jadi
di CV, model badan hukum CV itu, Pak, kita nyebutnya utang berelasi, Pak. Iya, betul. Kalau Sebutannya itu berelasi. hak istimewa, nanti istilahnya akan timbul sebuah legal. Iya, betul. Soalnya kalau di pajak itu hubungan istimewa itu diawasi betul gitu. Beda, diperlakukan beda. Kalau punya hubungan istimewa itu pokoknya banyak diperiksa, terus diawasi gitu. Karena biasanya hubungan istimewa itu menciptakan harga transfer yang beda juga gitu. Betul. Makanya kita juga harus bermain istilah, Pak. Jadi salah satu permainan manajemen laba nih, Pak. Iya, Itu betul. bermain istilah. Seperti halnya hubungan berelasi, jangan-jangan itu saudara Bapak. Iya, betul. Jadi itu diawasi. Tapi kalau kita menggunakan istilah pihak berelasi, itu maknanya bisa luas. Iya, betul. Gitu, Pak. Ya. Soalnya gini nih, misalnya saya punya usaha nih, Pak Rudi. Terus saya kenal Pak Rudi gitu. Pak Rudi bikin perusahaan deh, nanti jadi supplier saya ya. Saya ini biar gampang karena kita bahasannya hari ini laundry ya. Bener nggak? Ya. Oke, Pak Rudi, laundry saya udah banyak. Saya punya laundry 1000 outlet di 10 kota di Jawa gitu ya. Jawa Bali. Kebutuhan saya sabun itu 1 bulan itu 200 juta. Sabun doang tuh. Kebutuhan saya untuk obat setrika, kantong pasir segala macam itu bisa total 1 miliar kebutuhan saya. Pak Rudi tolong bikin perusahaan yang menjadi supplier. Saya nggak mau lagi, udah capek saya beli-beli misah-misah supplier banyak. Tolong Pak Rudi bikin perusahaan, saya kasih modal 80%, yang 20% Pak Rudi jadi anak perusahaan saya ya gitu. Ya gitu ya. Nah, kan kita punya hubungan istimewa itu kayak gitu. Ya. Nah, terus gini, tolong Pak Rudi nanti pas pada saat jual sabun saya, harga sabunnya dimahalin ya, jangan yang kayak kemarin. Naikinlah ke 300 gitu. Bener nggak? Betul. Nah, terus sabunnya harganya mahal itu. Perusahaan saya labanya berkurang. Bener nggak? Gara-gara beli sabun dari perusahaannya Pak Rudi. Dan sebenarnya itu anak perusahaan saya juga, bener nggak? Betul. Nah, terus karena perusahaan saya labanya kecil, pajaknya jadi kecil, bener nggak? Betul. Nah, nanti saya ngambil duitnya di perusahaan anak saya ini, yang sama Pak Rudi itu. Untungnya kan jadi gede tuh. Iya. Nah, itu namanya harga transfer pricing. Transfer cost, transfer pricing. Tapi itu juga bisa saya periksa, Pak. Ya bisa, kalau di pajak diawasi itu, Pak Rudi. Jangankan pajak, Pak. Ada PSAK mengenai consolidated. Itu konsep satu kesatuan usaha, Pak. Ya, betul. Jadi harusnya kita itu menjadi satu, Pak. Nanti dikonsolidasikan. Auditan, apa consolidated, konsolidasian laporan keuangannya. Karena kepemilikannya sudah betul. Karena kepemilikannya udah di atas 25% ya, 80% tuh saya. Berarti Pak Rudi konsolidasi sama saya. Kalau ya saya itu kepemilikannya cuma di bawah 25%, ya berarti keuntungan Bapak kepotong 25% cuma. Betul. Jadi bukan anak perusahaan, itu terpisah. Betul. Nah, itu akan nanti akan sampailah kita ke sana-sana itu. Sabar aja. Ini kan baru PA1 ya, sabar ya. Nanti sampai advanced accounting, sampai intermediate accounting, terus advanced accounting. Asik accounting itu. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan? Ini nggak ada pertanyaan. Kalau nggak, saya cuma pengen tanya satu aja, Pak. Betul. Perbedaan piutang sama utang itu apa, Pak? Nanya sama saya apa sama mahasiswa? Mahasiswa juga boleh, Pak. Kalau Bapak mah pasti nggak tahu. Boleh, Rian Nur Faisal. Nomor berapa Rian Nur Faisal? Saya, Pak. Iya, nomor berapa? 108, Pak. 108. Apa jawabanmu dari pertanyaan Pak Rudi itu? Kalau utang itu semisal kita punya uang, terus kita kalau piutang itu kita punya uang, terus kita memberikan kepada orang yang mau minjem gitu. Kalau piutang. Kalau yang utang, kita yang balik minjem sama orang atau perusahaan lain, Pak. Emang harus minjem ya? Nggak bisa dagang gitu, nggak bisa? Ya, bisa, maksudnya minjem itu sama orang lain atau perusahaan lain. Kalau dalam perdagangan, utang piutang gimana? Dalam perdagangan lo?
Itu mungkin Mas Dava mau menambahkan itu, Pak. Oh ya, silakan Mas Dava. Izin melengkapi Pak, kalau piutang itu kayak kita dapat pendapatan tapi dari klien kita itu belum membayar sepenuhnya atau belum bayar sama sekali, itu kita tulisnya di piutang. Oke. Kalau utang itu kita mendapat tagihan dari, misalnya kita beli produk tapi kita belum bayar gitu, jadi yang ditulisnya masih utang atau tagihan itu. Nomor berapa ya Mas Dava? 171 Pak. Oh iya, oke. Oke, silakan Pak Rudi. Gimana Pak, kalau menurut Bapak? Ya bener sih. Betul juga. Jadi kalau piutang itu hak kita pada orang. Kalau utang itu hak orang pada kita gitu. Kewajiban. Jadi kalau piutang itu hak kita untuk mengakui, kalau utang itu kewajiban kita untuk membayar ya Pak ya. Ya. Karena apa? Saya sering melihat Pak, itu sering kebolak-balik antara piutang sama utang. Iya, betul. Jadi jurnal Pak. Betul. Karena saldonya juga debit kredit beda-beda. Iya, betul. Nah, kebolak-balik, satu utang piutang hampir sama juga. Bahasa Inggrisnya juga mirip soalnya. Account payable sama account receivable. Ya. Jadi kita harus hati-hati membedakan dulu nih, utang apa, piutang apa, itu yang sering sekali kebolak-balik. Nah, betul. Oke. Apalagi utang ya, yang sering lupa orang ya. Ya, kalau utang sih sering lupa bayarnya, Pak, sebetulnya, Pak. Kalau piutang ingat gitu. Atau pas mau utang manis banget. Begitu ditagih galak banget gitu ya. Ini Bapak pengalaman ya? Nggak, biasanya ada yang ngitung utang tapi ditagih susah gitu. Tapi dalam berbisnis tuh nggak mungkin ya. Misalnya Anda punya 1000 klien, nah katakan laundry tadi punya 1000 klien. Kalau laundry, menurut saya angka piutang kegagalan bayar, maksudnya orang nggak bayar tuh masih minim ya. Ya, tapi kalau di bisnis yang lain itu kalian misalnya punya 1000 klien, Anda yakin apa 1000-1000-nya itu bayar sesuai tepat waktu gitu, lunas semua, itu kemungkinan itu harus diantisipasi gitu ya, dengan pembentukan rekening cadangan kerugian atau seperti apalah gitu. Ya nanti akan tiba saatnya kalian sampai di tahap itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Katanya mau nanya. Ya, silakan. Katanya mau nanya yang itu tuh, yang PR yang pertemuan 1 yang TOA itu. Tanya ini dulu, Pak. Oke. Itu utang usaha itu pakai jaminan enggak ya, Pak? Nah, ini dia. Kalau saya sama Pak Rudi sih enggak, tapi kalau saya bisnis sama kamu, saya minta jaminan. Itu jaminannya ditulis dalam laporan enggak, Pak? Gini. Ya, bisnis itu lihat pertanggungjawaban apa enggak. Sekarang gini, kalau saya berbisnis, saya enggak, itu punya saya, modal sepenuhnya saya. Masih pemilik tunggal saya. Ya, saya kan nggak perlu pertanggungjawaban, bener nggak? Karena itu uang saya pakai sendiri. Kalau ada apa-apa, orang nagih utang juga ke saya. Ya, saya bertindak atas nama itu nggak butuh pertanggungjawaban. Tapi ketika misalnya saya berbisnis sama Pak Rudi, namanya udah partnership, betul nggak? Betul. Ya, partnership. Nah, yang bentuk awal yang saya belum sama siapa, yang saya sendirian, itu namanya adalah proprietorship. Ya. Saya nggak tahu istilah bahasa Indonesianya, tapi itu kepemilikan tunggal lah. Bisnis mikro masih bisa disebut UMKM. Nah, begitu saya join sama Pak Rudi, saya dan Pak Rudi butuh transparansi, butuh pertanggungjawaban. Betul nggak Pak Rudi? Yap. Ya, nah itu namanya partnership. Udah berpartner saya sama Pak Rudi. Nah, saya berpartner sama Pak Rudi ya, kita berdua butuh laporan dong, bener nggak? Kan nanti ada untungnya kita bagi gitu ya. Nah, itu mulai butuh akuntansi itu. Mulai butuh akuntansi di partnership. Nah, terus perusahaan makin gede. Ya, terus ada investor datang nawar perusahaan kita. You join, aku join dong, gimana? Terus saya sama Pak Rudi rapat dulu. Enaknya apa kita jadi PT ya, biar modalnya terbagi atas saham. Terus nanti kita punya 100% berdua 50-50. Nah, kebetulan kalau misalnya Pak Rudi sama saya setuju, terus nanti investor yang baru datang itu kita hitung asetnya semua.
aset kita hitung, terus kita mau punya perencanaan bisnis apa, dia mau invest berapa, nanti kita hitung sahamnya berapa gitu. Nah, kalau sudah seperti itu namanya udah pakai saham, itu levelnya sudah korporasi. Ya, jadi pertama itu proprietorship, terus partnership berkembang ke corporate. Ya, nah corporate itu kalau terus perusahaannya tambah gede, terus kita mau cari tambahan modal kan alternatifnya banyak, bisa utang, bener nggak? Nah, atau bisa juga kita ke pasar modal, saham kita jual ke publik. Nah, itu korporasi yang sebenarnya. Nah, tentu saja udah jelas itu pakai SAK dan dia laporannya pasti teratur ya namanya, dan harus diaudit segala macam. Nah, kalian itu belajar akuntansi korporasi sebenarnya. Nah, kalau untuk pertanyaan diri Maulana Yusuf tadi, masalah jaminan, ya itu kan kalau di piutang dagang biasa kan ada istilah piutang wesel ya Pak Rudi ya? Iya, nah, itu kan itu ada jaminan sebenarnya. Tapi jaminan itu bisa oral, bisa pakai hitam di atas putih, atau bisa utangnya dijaminkan dengan barang tertentu gitu. Tapi kalau selama ini kita dagang-dagang biasa ya, kalau sama temen ya nggak ada jaminan, dia ngambil barang, ambil dulu, bayarnya tempo seminggu, 2 minggu, maksimal sebulan gitu. Ya, seperti itu, ya nggak pakai jaminan. Tapi ada juga yang pakai wesel gitu ya. Ya, kalau di budaya di luar negeri ada wesel ya. Wesel itu nanti piutangnya bisa digadaikan gitu, misalnya dibeli sama orang, akhirnya nanti kita terima duitnya di depan, nanti kalau orang yang punya utang ya bayarnya ke dia, nggak ke kita lagi karena piutangnya sudah kita jual ke orang. Itu juga ada nanti di intermediate accounting akan ada. Ya, ini masalah jaminan tuh masalah kepercayaan aja sih kalau menurut saya. Ya, nah kalau di bisnis besar ya itu ada jaminan fidusia segala macam ya. Jadi ada asuransi yang menjamin ya, insurance itu. Ya dengan berbagai macam cara untuk mengatasi risiko itu ya. Bisa dengan deposit dulu, nanti kalau proyeknya sudah berhasil depositnya dibalikin gitu ya. Misalnya perusahaan penebangan hutan yang untuk bahan baku kertas itu pulp, ya dia ada dana reboisasi. Nanti kalau waktunya sudah habis, deplesinya sudah habis, ya hutannya sudah ditebang tapi sudah ditanam lagi, baru duitnya dibalikin biar dia nggak kabur gitu. Kalau kabur juga, pemerintah punya dana reboisasi yang untuk menanam kembali hutan yang gundul gitu. Nah, itu di bisnis tuh jaminan macam-macam ya. Dari bisnisnya kelas kecil-kecilan sampai bisnis yang modal kecil-kecilan kepercayaan sampai bisnis yang dijamin sama asuransi segala macam. Itu kalau dari saya sih, mungkin Pak Rudi bisa nambah-nambah sedikit. Oke, Pak. Ya, saya cuma menambah sedikit aja. Secara garis besar, perlu jaminan atau tidak, itu tergantung hubungan perusahaan Anda dengan satu individual atau dua dengan institusi atau organisasi. Rata-rata kalau berhubungan dengan organisasi, terutama pada organisasi lembaga keuangan, Anda diminta untuk jaminan. Tetapi kalau dengan individu, jaminan itu bisa tadi seperti yang disebutkan Pak Ponti, oral atau omongan, bisa juga yang kedua tulisan hitam di atas putih, itu juga sudah jaminan. Begitu Pak, kalau dari saya. Bagus ya, begitu ya Mas Diri ya. Ini ada yang satu lagi tanya tuh Iklima Firda Ayu, mau tanya apa ya? Ya Pak, mau tanya, apakah P3 di setiap perusahaan itu beda-beda atau memang sudah Suaranya kok aneh ya? Saya dengar P3 doang, sama kata-kata beda. Tapi yang lainnya saya nggak dengar. Pak Rudi dengar nggak? Enggak, begitu sih saya juga dengarnya sama Pak. P3 sama beda-beda. Tapi yang lain saya nggak tahu loh. Kalau saya tebak-tebak aja ya Mbak, semoga tebakan saya nggak salah ya Mbak. Yang namanya P3 itu sebetulnya opsional dari kebijakan perusahaan atau entitas bisnis ya. Jadi mau disediakan P3 atau kas di tangan itu terserah mereka. Dan hanya kalau penyediaan P3 itu jumlahnya relatif lebih kecil daripada cash besar. Nah, kenapa demikian? Karena P3 itu salah satu unsur pengendalian dari manajemen supaya uangnya itu nggak cepat hilang gitu loh.
Jadi garis besarnya petty cash itu disediakan untuk belanja dengan tataran jumlah tertentu. Misalkan ada sebuah UMKM di sana menyediakan petty cash dan petty cash itu digunakan untuk belanja yang kurang lebih nilainya 1 juta rupiah. Kalau lebih dari 1 juta rupiah dia harus menggunakan cash besar. Begitu Mbak. Apakah itu yang dimaksud pertanyaannya tadi? Silahkan. Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Petty cash itu bisa relevan, bisa enggak ya. Relevan itu kalau di perusahaan yang tanpa akuntabilitas publik, UMKM, ya, itu masih relevan yang tidak diaudit ya. Tapi ketika kalian itu misalnya ya, kalian tahu Indomaret nggak? Tahu lah ya. Kira-kira di Jogja itu ada berapa cabang Indomaret itu? Pak, banyak Pak. Satu Jogja DIY, sebut 500, 1000, 2000, kalian sebut aja. Kira-kira menurut kalian. Indomaret ada berapa di DIY? DIY itu Kulon Progo, Wates, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman, Bantul, Kota. Kira-kira. Ada berapa outlet? 300. Ya, oke. Ya, oke. Nggak masalah, 300. Buletin aja ke 500 ya. Oke. Kalian berpikir nggak semua cabang itu dikasih petty cash? Ada petty cash-nya nggak? Nggak ada, Pak. Pusing juga itu, Pak, kalau kasih petty cash. Karena kalau petty cash kan harus diaudit, Pak Rudi. Bayangin nih auditornya PT Indomarko, itu kan Indomaret kan nama perusahaannya PT Indomarko tuh. Iya. Itu anaknya Indofood, anak perusahaan Indofood. Dan Indofood itu TBK. Dia itu konsolidasi. Jadi pasti ada auditornya. Kira-kira kalau jadi auditor Indofood, baru ngecek 500 outlet untuk periksa petty cash yang di Jogja aja, itu biaya auditnya berapa? Bener nggak? Jadi nggak ada petty cash. Terus kalian bingung, loh terus dari mana Pak kalau karyawan betul-betul begini? Misalnya ada kerusakan, ya ada subkon. Untuk minum ya ada subkon. Semua nanti pakai sistem tiket. Jadi kalau begitu tiketnya keluar, itu langsung dicatat gitu. Ada sistem tiketing namanya, ada sistem voucher. Ya. E-billing ya Pak namanya? Ya, jadi ada sistem voucher dan kebanyakan reimburse. Ya, kalau terpaksa reimburse atau sudah ada suppliernya. Nanti suppliernya nagih ke satu pintu ke pusatnya di Jakarta sana. Jadi nggak ada ngasih karyawan petty cash, terus nanti suruh ngelola, suruh laporan, diisi, kalau diisi, kalau kurang diisi, kalau sudah habis dilaporkan, diisi lagi, nggak begitu lagi sudah. Itu udah nggak begitu. Nah, kalau perusahaannya masih UMKM, yang sistemnya belum mapan, ya nggak apa-apa lah, petty cash mungkin masih relevan ya. Tapi kalau sekarang sih, kalau saya jadi bosnya, saya akan menghindari petty cash itu, karena ribetnya luar biasa itu. Ya, satu ribet, yang kedua rawan penyelewengan, yang ketiga risikonya tinggi, yang keempat catatannya kita nambah kerjaan ya Pak Rudi ya. Itu kan manual ya Pak Rudi, itu kan betul-betul kerjaan yang melelahkan, cuman bikin arus kas, saldo kas, coba itu menurut saya kurang kerjaan banget itu. Ya kalau ada kecil-kecil ya sudahlah. Begitu ada nota langsung dikumpulin, diganti. Jadi sistemnya bukan petty cash, tapi reimbursement. Ya, reimbursement. Reimburse itu misalnya ada yang butuh kertas, ya udah beli dulu, nanti berapa notanya diganti. Ya. Reimburse itu diganti, jadi bukan petty cash. Terus misalnya karyawan dapat tugas. Nah, perusahaan-perusahaan besar kasih aja kartu kredit tuh karyawannya. Nanti beli tiket pesawat, beli keperluan makan, semua gesek. Ya udah sama bank ditagihin ke perusahaan, selesai. Ngapain pakai kas? Ngasih dia dulu uang untuk jalan, dikasih duit sekian, kan nggak begitu ya. Sekarang zamannya apa-apa reimburse ya Pak Rudi ya? Betul Pak. Nah, atau dikasih kartu kredit, udah nggak musim lagi kayak gitu. Ya, Modal ada yang enak Pak. Hah? Yang enak itu bank yang suruh nyatet Pak. Jadi kita nggak nyatet. Betul. Jadi kita berdayakan bank untuk nyatet gitu loh. Sekarang bayangin gini aja deh. Kalau transaksi kalian dalam berbisnis itu bankable semua, itu kan kalian dapat rekening koran. Uang masuk sama uang keluar. Jadi semua langganan masuknya ke bank. Semua biaya, ada suppliernya, tagihannya langsung dibayar pakai cek atau BG. Transfer.
Itu laporan rekening koran yang tiap bulan datang ke kantor, itu udah saldo debit, saldo kredit. Itu langsung kita bukukan, itu langsung jadi laporan rugi laba loh. Bener nggak? Betul kan? Betul. Nah iya. Jadi jangan, seringnya tuh terima bayaran cash, belum kecatat sudah dipakai yang kebutuhan yang lain. Wes bubar. Kayak gitu itu. Akhirnya uangnya muter-muter kemana bingung sendiri. Kan sering ya kayak gitu Pak Rudi. Iya, sering banget Pak itu. Ini Bahkan saya namanya pernah merapikan perusahaan. Nah, Sorry, gimana Pak? jaringan Gimana? saya Pak. Hah? Jaringan saya putus-putus nih Pak. Iya, nggak apa-apa. Jadi gimana perusahaannya Pak Rudi tadi? Jadi saya pernah merapikan perusahaan besar itu secara multi internasional, cuma menggunakan mekanisme bank. Jadi mereka cuma ditata suruh transaksi menggunakan bank saja. Iya. Tugas saya berkurang 80%. Iya. Nanti mikirnya perkembangan dan inovasi, nggak mikir teknis. Betul. Dan laporan keuangan itu, Pak, sebetulnya kita tinggal minta rekap dari bank untuk pengeluaran dan penerimaan. Ya. Enak sekali. Dan habis itu kalau diperiksa sama auditor pun, risikonya Jelas. kecil. Auditornya seneng, Ya. biayanya murah. Auditrixnya kecil, bener nggak? Betul. Wah, ini anak-anak masih banyak, harus belum cukup umur nih Pak Rudi. Nanti Iya. dia akan belajar terus nih, berproses ke semester 2, 3 nanti akan terjawab semua itu. Gitu. Oke, Pak. Tadi ada pertanyaan terakhir tuh, Pak, mengenai apa tadi pertemuan iya. sebelumnya. Tadi ada yang mau nanya chart of account tadi siapa ya? Pak. Ya. Ayo Mas, silakan Mas. Mau tanya yang chart of account yang nomor terakhir itu Pak, yang tentang modal yang digunakan sebelum perusahaan beroperasi. Itu kok masuk beban ya Pak? Bentar, saya buka dulu ya. Namanya Ya, COA. Pak. Oke. Nah, saya share dulu sebentar. Saya share dulu. Nah, nomor terakhir tuh nomor berapa? Nih. Nomor 46. Ya, Pak. 45. Oh, itu saya salah itu, Pak. Apa salah ngasih deskripsi? Oh, ini kan beban ya. Berarti adanya di beban. Ada beban non operasional, ada biaya praoperasi. Harusnya ini pilihannya apa Pak Rudi, Mang? Itu harusnya beban non operasional, Pak. Oh, enggak, di sini tetap beban non operasional di sini. Iya, ada itu kayaknya, Pak. Beban non operasional. Beban non operasional. Ya, oke. Kalau saya tadi dapat pertanyaan yang ini, yang nomor 41 ya, 41 nih. Dia kejebaknya ini kan harusnya 41 tuh untuk mencatat pembelian peralatan kantor. Kan berarti di sini kan namanya beban ya kan. Ini kan semua ya. Saya besarin. Saya besarin dulu aja biar enak. Oke, dah gini. Kembali ke nomor 41 nih. 41 kita lihat. Di sini kan udah jelas induknya beban toh. Nah, beban itu kan nggak mungkin kas. Ini kan aset semua. Aset semua itu batasnya sampai aset pihak berelasi. Sampai pihak berelasi. Nah, habis ini kan udah menginjak ke liabilitas tuh, ke utang-utang tuh, bener nggak? Sampai utang pihak berelasi. Nah, setoran modal ke bawah ini kan udah masuk ekuitas, bener nggak? Perikel, laba ditahan, sama laba rugi periode berjalan. Nah, habis itu kan pendapatan jasa pendapatan. Iya. Ya. Nah, habis itu personalia ke bawah ini semuanya biaya beban tuh Pak Rudi. Iya, betul Pak. Nah, berarti kalau ini beban, berarti kan jelas yang atas nggak mungkin di atasnya personalia kan nggak mungkin pasti personalia ke bawah toh. Iya. Itu caranya berpikir ya. Nah, kecuali nanti di situ ada pendapatan jasa keuangan Pak. Itu pendapatan lainnya. Nah, itu pendapatan lainnya. Oke. Nah, ini kan kalau kasus beban operasional, terus kita lihat keterangannya, akun untuk pencatat pembelian peralatan kantor dan ATK. Nah, kan berarti kan di sini beban operasional ya di bawah, berarti pasti di bawahnya gitu. Yap. Nah, di sini yang kira-kira cocok untuk ATK itu adalah karena biaya perlengkapan kantor dan ATK itu pasti perkantoran, harusnya isinya perkantoran. Tapi ini mereka kejebak di kata-kata
perlengkapan kantor sama peralatan kantor ini yang mereka terjebak. Jadi mereka di sini banyak yang isinya perlengkapan yang di aset. Ya tapi kalau di aset ya salah karena aset kan di atas gitu loh. Gitu ya. Pada praktiknya Pak, itu membedakan perlengkapan sama peralatan itu rata-rata juga pada bingung Pak. Iya betul. Nah, dikiranya betul kayak meja, kursi, mebel itu perlengkapan apa peralatan ya Pak Rudi ya? Kalau menurut saya itu tergantung pendekatannya, Pak. Bisa jadi peralatan, bisa jadi perlengkapan. Jadi tergantung pendekatan yang digunakan oleh kantor tersebut. Nah, ini kita akan pelajari pelan-pelan, Pak. Sehingga rekan-rekan ini akan tahu by step gitu loh, Pak. Ya, betul. Jadi caranya ngerjain itu ya ini, beban. Tadi pilihannya segini banyak, rumahnya di mana yang seperti merpati tidak pernah ingkar janji gitu misalnya ya. Nah, kalau yang tadi, yang pertanyaan Mas, yang tadi itu nomor 46 ya Pak Rudi ya? Kita jawab aja nggak apa-apa Pak. Beban non-operasional, biaya praoperasi, berarti ini kayaknya biaya praoperasi itu biaya sebelum kantornya berjalan ya? Betul. Ya. Akun untuk mencatat biaya modal yang digunakan sebelum perusahaan beroperasi. Nah, ya, berarti kalau di sini itu pasti betul di bawah. Untuk biaya modal Pak. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika kita beroperasi itu emang mengeluarkan biaya praoperasi sebagai modal awalnya. Iya betul. Jadi belum jalan perusahaannya, tapi sudah ada biaya keluar. Iya. Itu sering sekali terjadi, Mas. Siapa tadi yang bertanya itu? Betul. Nah, itu terutama untuk perizinan. Ya betul, terutama perizinan itu. Nah, perusahaannya masih belum legal, tapi udah ada biaya keluar dan belum ada duit masuk, ya belum beroperasi, baru ngurus izin. Jadi di sini jawabannya apa Pak Rudi? Beban non operasional pasti di bawah. Ya, berarti itu udah mentok berarti di administrasi dan umum, Pak. Ya, administrasi dan umum biaya praoperasi. Karena dia non operasional, Pak. Ya, betul. Oke, jadi begitu, Mas. Tapi nggak apa-apa lah, nanti kita pertimbangkan ya Pak Rudi ya. Kan ini juga baru belajar, Pak. Iya, betul. Oke, itu ada Mas Indra, Pak. Silakan. Mas Indra, ada hubungan dengan ini nggak, Pak? Kan misalnya untuk biaya admin bank itu masuk bank charge apa operasional lainnya, Pak? Nah, di sini nomor berapa, Mas? Lupa, Pak, benar. Oh ya. Oke. Ya. Kalau biaya apa tadi? Administrasi bank. Ya, itu bisa biaya administrasi bank itu bisa bank charge juga, Mas. Berarti karena administratif bank itu bisa terdiri dari pajak dan bisa terdiri dari charge. Ya, bank itu biasanya ngecas sih kalau di laporan keuangan, di laporan apa namanya tuh rekening koran itu memang ya buku tabungan aja ada kok di administrasi bulanan itu. Nah, bedanya kalau tempat Bapak mungkin pajaknya kecil Pak, tapi kalau di perusahaan cukup lumayan karena iyalah. Dapat bunganya juga banyak. Terus pelayanannya kan giro, nggak cuma tabungan dan ada pelayanan lain-lain. Buku-buku cek, buku BG dan overnight kalau ada misalnya saldonya nggak ada bisa utang dulu, wah macam-macam. Betul. Itu Mas Indra, ada pertanyaan lain? Baik Pak, terima kasih. Siap. Mau tanya lagi boleh nggak Pak? Boleh. Kan boleh. Itu Pak, bedanya perlengkapan sama beban perlengkapan itu apa ya Pak? Oke, kalau perlengkapan itu berada di aset Mas. Nah, kalau perlengkapan itu ada di aset, maka dia akan muncul di posisi keuangan. Sedangkan kalau di beban itu kita membiayakan Mas, seperti belanja tapi tanpa ada dicatat lebih lanjut gitu loh. Nah, ini akan kita pelajari di pertemuan berikutnya mengenai accrual basis sama cash basis ya Pak ya. Ya, accrual basis sama cash basis. Ya, kalau biaya kan tempatnya di rugi laba, bukan di neraca, bukan di laporan posisi keuangan. Nah, kalau peralatan itu kan di aset. Tapi apa tadi peralatan sama apa tadi biaya apa tadi? Biaya peralatan. Biaya peralatan ya beda lagi. Kalau udah depannya kata-kata biaya, itu biaya itu pasti biaya tempatnya di rugi laba. Dan itu debit saldonya. Nah, itu nanti besok lebih jelas lagi itu, ya. Perlahan ya, sabar. Oke. Anda lagi pertanyaan? Pak, saya mau tanya, Pak. Boleh. Ya, silahkan Mas Raihan. Sebentar. Aku lupa nyatet ini. Itu Raihan ya. Sekarang nomor berapa Raihan?
152, Pak. 152. Sebentar, saya ngeliat. Oh, sebelum Rehan siapa tadi ya, Mas? Indra. Saya, Pak. Diri Maulana. Nomor berapa, Mas? 156, Pak. 156. Sebelumnya lagi siapa ya? Indra Gilang, Pak. Indra Gilang nomor berapa? 154. 154. Oke. Ya, oke, udah. Yang lain udah kecatat. Silakan. Saya Silakan, Mas. mau tanya mengenai biaya maintenance program yang ada di akun transaksi itu apa ya, Pak? Oh, gini Mas. Itu kan ada perangkat lunak ya, Mas. Iya, Pak. Nah, maintenance program itu yang dimaksudkan di situ untuk pemeliharaan perangkat lunak. Oh. Begitu? Seperti biaya Itu perbaikan juga komputer perlu itu kita kan masuk. rawat. Oh, Ya. beda. Kalau itu nanti jatuhnya ke maintenance doang. Oh. Cuma kalau ada programnya itu yang dimaksud saya itu lebih ke source code. Perangkat lunak. Perangkat lunaknya. Jadi yang dipelihara nggak cuman komputernya, tapi softwarenya di dalam tuh juga harus di-maintain itu. Kalau nggak enak dipakainya itu. Wah, itu betul banget itu, Pak. Kalau nggak kacau nanti perusahaan, Pak. Nah, bahkan kalau saya merasakan makin ke sini, kalau zaman dulu memang hardware, kan saya dari golongan yang lebih tua ya, Pak Rudi. Bongkar pasang komputer tuh dulu memang masih, tapi sekarang makin ke sini makin minim. Justru yang makin harus banyak di-maintain sekarang isinya, softwarenya. Itu yang akan saya bahas besok, Pak. Sedikit promosi aja, Pak. Besok ada seminar itu yang akan saya bahas besok. Beneran, itu saya serius. Serius. Jadi kalau dulu bongkar pasang, sekarang buang, rusak buang, ganti baru. Ya, dan udah nggak bisa di-maintain lagi hardware-nya. Misalnya nih, kayak laptop, mau di-maintain hardware gimana? Rusak ya, rusak, bener nggak? Betul. Ya, terus sekarang komputer-komputer udah jadi built-in sama monitornya tuh. Itu juga susah. Kalau zaman dulu masih pakai itu loh, tower ya tuh. Pakai casing. Nah, bongkar-bongkar pasangnya enak. Saya kan dulu senangannya main bongkar pasang begituan. Tapi makin ke sini itu makin jarang saya lakukan. Yang suka bikin masalah tuh software-nya. Belum security ya, Pak Rudi ya. Itu besok kita bahas. Serangan-serangan cyber, aduh itu, kalau nggak tahan itu duitmu hilang. Gitu. Oke, silakan. Yang lain. Pak mau bertanya. Boleh, Cika nomor 146. Personalia itu apa ya, Pak ya? 146. Cika ya, oke. Gimana Pak Rudi? Personal. Ya, orang lebih biasa kalau SDM, HRD. Nah, personalia itu lebih terkait dengan beban atau biaya yang dikeluarkan untuk karyawan. Seperti gaji, tunjangan, kemudian kita mau perekrutan karyawan, itu juga bisa dimasukkan ke klasifikasi personalia. Begitu. Pak, masih di mute, Pak. Tempat Bapak. Ya, betul, betul. Jadi kalau kita kerja di perusahaan Indonesia itu masih suka istilahnya tuh pakai istilah personalia itu loh. Ya, jadi kita akun-akun kita ya pakai nama personalia, tapi kalau di perusahaan multi atau di perusahaan yang sudah kecipratan istilah asing gitu, dia lebih suka pakai istilah HRD atau SDM. Sumber daya manusia atau human resource department gitu. Nah itu kalau ada biaya-biaya keluar di situ kayak biaya rekrutmen ya Pak Rudi ya. Ya biaya rekrutmen karyawan tuh kan kalau perusahaan rekrutmen itu setiap bagian yang butuh karyawan kan bilangnya ke bagian SDM. Nanti yang seleksi, yang nyariin spek sesuai keinginan bagian lain tuh yang melakukan itu kan bagian HRD. Terus kalau ada kontrak kerja segala macam kan bukan sama bagian yang minta tapi ya sama HRD juga kan. Yang menentukan gaji semua kan HRD itu yang menilai ya tentu saja bagian lain juga menilai tapi HRD itu yang pegang peranan gitu. Nah itu personalia, personel gitu. Ya, person. Oke. Itu namanya personalia. Mungkin anak-anak sekarang kurang pasti sama istilah persona.
Oh, iya. Ya kalau di UND kepegawaian lah gitu. Nah, itu lebih tepat, Pak. Kepegawaian gitu ya. Nah, itu. Tepek. Ya, yang lain silakan. Pak, izin bertanya. April nomor berapa? 4141, Pak. Ya, silakan. Akumulasi itu maksudnya gimana ya, Pak? Terus sama kan ada juga yang di nomor 28 itu akumulasi penyusutan. Ini mikrofonmu kayaknya trouble ini, jadi drudut. Suaramu aku nggak denger loh. Bapak. Oh, tuh. Coba yang lain pasti denger juga, bener nggak? Gimana atau gimana? Tadi kayaknya tanya masalah akumulasi depresiasi, Mbak April. Iya, tentang akumulasi itu, akumulasi penyusutan itu maksudnya gimana ya, Pak? Oh, iya. Silakan Pak Rudi dulu. Oke. Jadi gini, Mbak. Kalau di laba rugi itu kan kita dikenal sebagai beban depresiasi ya, Mbak, atau beban penyusutan. Nah, nilai itu ternyata harus melekat juga di posisi keuangan, Mbak. Kenapa? Karena nilai itu nanti akan memberikan sebuah gambaran bahwa nilai buku aset kita itu sebetulnya sekian, dengan nilai seharusnya itu sebetulnya sekian. Nah, akumulasi depresiasi itu terletak di posisi keuangan dan berperan untuk menggambarkan total keseluruhan beban atau biaya dari penyusutan yang sudah kita catat per periode di laba rugi. Ini lebih mendalam akan dibahas di pertemuan besok mengenai accrual basis versus cash basis. Begitu Pak Ponti, mungkin ada tambahan? Ya. Sekarang gini ya, Pril, coba kamu bayangkan, gini Pril, dan ini buat semuanya anak akuntansi ya, saya kasih tahu. Ya. Paling gampang belajar akuntansi itu, ya harus membayangkan Anda itu kaya raya. Kenapa? Karena kalau Anda bayangkan Anda nggak punya uang, nggak punya aset, atau nggak kaya, itu belajar akuntansi susah, paham itu sulit. Ya, tapi saya nggak bilang saya kaya ya, Pak Rudi juga bilang nggak Pak Rudi kaya ya. Saya nggak seperti itu, cuman saya tuh dari dulu membayangkan kalau saya punya harta, punya aset, itu akan saya perlakukan seperti apa. Jadi setelah saya men-treatment diri saya berlagak kaya deh, karena saya untuk belajar akuntansi itu kalau membayangkan saya kaya kayaknya lebih mudah, bener nggak Pak Rudi? Betul Pak. Iya. Lebih enak gitu. Iya. Jadi bayangkan dirimu kaya dulu, nanti belajar akuntansinya akan lebih mudah. Sekarang saya tanya begini, yang gampang aja ya pakai aset berwujud. Misalnya April punya perusahaan bis pariwisata itu. Bisnya beli baru. Seiring berjalannya waktu, misalnya beli bis pariwisata yang bagus, yang double decker, tau kan? Bis sekarang kan ada yang double decker, tau? Bener ya? Bis pariwisata yang mewah itu kan ada double decker tuh, yang barangnya di bawah, terus orangnya duduk di atas, jadi double deck gitu. Tapi bukan bis tingkat, tapi double deck aja sih. Itu kan harganya sekitar 1,5 miliar. Tergantung itu bisnya merek Scania, merek Hino atau Mercy. Ya, tapi yang paling mahal katanya Scania katanya, karena suspensinya dari udara ya. Pokoknya canggih lah, bes empuk, double decker, supirnya juga bawanya nggak capek, pakai power steering yang bagus apa gimana. Itu 1,5 miliar harganya. Nah, dibeli tahun 2021. Terus bis itu bisa jalan, cari duit gitu ya. Si April dapat duit, memasukkan dari bis itu. Berarti April menggunakan bis itu untuk cari uang. Dalam kata lain, si bis ini itu bisa membiayai dirinya sendiri. Bener nggak? Bahkan ada sisa bisa ngasih duit ke ownernya. Betul nggak? Iya, Pak. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, bis yang dibeli harga 1,5 miliar itu, apakah nilainya 1,5 miliar terus? Enggak. Bisnya April itu dipakai nggak dipakai, seiring berjalannya waktu harganya turun apa tetap 1,5 miliar? Turun, Pak. Turun. Dipakai nggak dipakai turun.
Berarti kalau nggak dipakai rugi kan? Iya, Pak. Ya suruh cari duit aja itu bisnya gitu loh. Nah, terus seiring berjalannya waktu, misalnya 2021, 2022, 2023, kan dulu belinya 1,5 miliar, bener nggak? Bisnya itu, betul ya? Pak. Terus April pengen lihat laporan keuangan tahun 2023. Masa bisnya masih harga 1,5 miliar kan nggak mungkin. Bener nggak? Iya, Pak. Nah, katakanlah harganya udah turun 500, sekarang harganya 1 miliar. Jadi menggambarkan kondisi yang sebenarnya tuh laporan keuangan. Dulu belinya 1,5 miliar, tapi nilainya sudah berkurang 500 juta. Berarti sekarang tahun 2023, bis yang dibeli 2021 nilainya udah tinggal 1 miliar gitu. Nah itu kan enaknya langsung kelihatan di laporan keuangan toh. Nggak perlu kita nyari-nyari ke belakang. Ini beli dulunya 1 miliar, ada di aset 1,5 miliar. Sekarang nilainya berapa ya? Terus lihat ke biaya. Lihat akumulasi depresiasi. Oh, kurangnya 500 juta. Praktis nggak kalau kayak begitu? Enggak, Pak. Nah, makanya akumulasi depresiasinya ditaruh di depan, di aset, di laporan keuangan. Jadi minus tuh, gitu. Jadi April bisa lihat, oh, bisnya tuh sekarang nilai bukunya tinggal 1 miliar. Padahal dulu belinya 1,5. Ya sudah umur 3 tahun soalnya, gitu. Dari 2021 sampai 2023. Nah, itu April yang ingat kapan belinya, kapan dipakainya. Lah kalau investor pengennya laporan keuangan, pengen nggak yang langsung praktis dapat, oh bis tuh nilainya tinggal sekian gara-gara sudah dipakai, sudah dimanfaatkan dan beberapa tahun sudah berjalan gitu. Pengennya yang langsung apa yang nyari-nyari informasi kelamaan kira-kira. Pengen yang langsung kan? Nah, ya itulah, itu konsep akumulasi depresiasi. Sudah terakumulasi selama 3 tahun nilainya sudah berkurang 500 juta. Tempel di bawahnya 1,5 miliar, tempel akumulasinya 500. Berarti nilai bis hari ini tinggal 1 miliar. Gitu. Praktisnya begitulah kira-kira. Paham, Pak, paham. Gitu ya? Iya, Pak. Nanti masalah pembukuannya tinggal latihan. Ya Pak Rudia, kalau nggak latihan nanti susah. Tetap harus latihan. Besok saya buatin itu deh Pak, rancangan untuk memberikan pengajaran yang enak biar teman-teman itu nggak ngandai-ngandai laporan keuangan apa sih? Iya. Jurnal itu apa sih? Coba kita rancangkan ya Pak ya. Ya betul, siap. Jadi memang kalian ini kok jadi kayak pelajaran PA1 ya Pak Rudia. Ini resiko kita ngajar kompak yang anak-anak semester 1 yang belum lulus PA1 gitu. Iya. Betul. Salah tempat ini, saya udah bilang dari awal. Ngambil kompak kok belum lulus PA nih, saya bingung juga waktu saya sama Rudi disuruh ngajar, sama Pak Rudi disuruh ngajar PA. Hah? Anak 2021 belum lulus PA kok udah ngambil kompak gitu. Kita ya bingung, ya udahlah, kita pelan-pelan sambil ngasih pemahaman ke kalian gitu. Tapi apa-apa Pak, yang penting kita semua happy lah Pak. Bahagia. Ya, yang penting happy ya, guys. Jangan susah. Jangan jadi beban lah. Gitu. Ya, tapi kalau di akuntansi beban harus ada, Pak Rudi. Ya, iya Pak. Kalau itu beda cerita, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Saya, Pak, izin bertanya. Oh, silakan. Putri Hamidah nomor 098, Pak. Pak, tadi kata Bapak kan kebanyakan beban itu ada di debit. Nah, ada nggak sih, Pak, yang beban itu di kredit? Kalau ada, contohnya apa, Pak? Ya ada aja kalau dibolak-balik di logika matematika ada ya, Pak Rudi. Ya, kalau di COA sih sepengetahuan saya ya Mbak, beban itu tetap di debit. Rata-rata beban itu di debit. Saya belum menemukan beban itu di kredit. Seandainya itu nanti di kredit, dia akan menjadi pendapatan lainnya. Contoh apa? Selisih lebih dari perhitungan kas. Ya. Itu akan masuk ke pendapatan, Mbak. Nah, kalau seandainya beban di kredit itu ada enggak? Ya adanya paling di jurnal penyesuaian. Untuk apa? Untuk mengeliminasi jumlah beban tersebut. Sisanya saya belum pernah menemukan itu baik di perusahaan yang TBK maupun perusahaan yang tertutup. Begitu, Mbak. Putri Hamidah nomor berapa ya, Mbak? 098, Pak. 09. Oh, di depan. Oke, paling depan. Oke.
Saya kasih contoh sih, saya pernah ada juga begini, misalnya nih ya, tapi ini nanti akan nyampe ke intermediate, ya menengah itu nanti diajarin. Ketika dalam berbisnis itu ada orang yang ngemplang. Tahu ngemplang nggak, Mbak Putri? Enggak, Pak. Oh, nggak tahu tuh. Ngemplang itu punya utang nggak bayar, Mbak Putri. Iya, Pak. Itu namanya kemplang. Ngemplang tuh maksudnya, misalnya Mbak Putri berbisnis, terus ada pembeli itu ngambil barang tapi nggak bayar. Nah, ketika dalam berbisnis, terus ada orang ngambil barang, boleh nggak? Boleh. Itu jadi Anda punya piutang, bener nggak? Betul. Iya, Oh, iya, Pak. terus orang ini nggak bayar, ya, Anda kejar nggak bayar, ya, Anda datangin ke rumahnya udah nggak punya apa-apa, istrinya udah pergi meninggalkan dia, sebatang kara, gelandangan, udah nggak tinggal di rumah, udah nggak punya apa-apa. Kira-kira masih tega nggak nagihnya? Kalau saya sih enggak, Pak. Ya tergantung utangnya. Kalau utangnya sedikit ya sudah. Iya juga sih. Kalau banyak ya mikir-mikir. Nah, intinya Mbak Putri udah nggak tega gitu. Tapi kan di laporan keuangan namanya piutang itu masih ada, bener nggak? Iya, masih, Pak. Tapi Mbak Putri sudah saya ikhlaskan. Jadi Mbak Putri nyatatnya gimana? Itu mencatatnya menjadi biaya kerugian piutang, bener nggak? Piutangnya tidak lagi, terus kan kita jadi biayakan tuh, jadi terbiayakan, bener nggak? Karena rugi yang tadinya piutang jadi biaya kerugian tuh, bener nggak? Karena piutang, betul? Iya. Oke, dah waktu berjalan semua sudah hilang, udah piutangnya udah habis, nggak orang itu sudah saya ikhlaskan, ya. Suatu hari orang ini nggak lupa sama kebaikan hati Mbak Putri, dia datang ke kantor. Alhamdulillah hidup saya sekarang sudah enak, saya sudah kaya, tapi saya ingat dulu Mbak Putri membebaskan hutang saya. Saya datang ke sini dengan itikat baik, saya ingin melunasi hutang saya yang dulu. Terus Mbak Putri ngomongnya gimana? Gimana? Bingung, Pak. Oh, nggak usah Pak, makasih. Sudah saya hapus piutang Bapak, kayak gitu. Atau Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, dapat rezeki. Alhamdulillah aja, Pak. Ya, Alhamdulillah. Tapi ada problem di akuntansi. Ya, Mbak Putri itu sudah menghapus piutangnya. Lah terus caranya menimbulkan piutang itu lagi gimana? Nah, itulah yang namanya biaya di saldo kredit. Kita munculkan lagi toh. Yang dulu sudah di debit, di kredit, terus di debit lagi. Bener nggak? Betul. Nah, kira-kira begitulah. Tapi itu adanya di jurnal penyesuaian ya Pak? Iya. Nanti tadi Pak Rudi yang bilang itu akhirnya kita bikin jurnal adjustment. Karena kan nggak ada transaksi Pak Rudi itu, makanya di-adjust. Betul. Tapi kalau secara chart of account itu memang kalau biaya atau beban itu tetap di debit rata-rata. Betul, memang itu saldonya saldo debit biaya itu. Kecuali ada kalau transaksinya baru bisa kredit ya Pak ya. Kecuali ada peristiwa luar biasa. Yang kayak gini-gini nih tadi gitu. Dan itu langka ya. Ada orang punya utang, ingat datang bayar utang itu malaikat gitu ya. Tapi ada orang kayak gitu, ada. Dan chart of account nanti ya bisa disesuaikan. Terus misalnya Pak Rudi jadi admin yang bikin sistem akuntansi, jadi software. Pak Rudi terus Mbak Putri bosnya gitu. Terus minta tolong, Pak Rudi tolong dong dimunculkan lagi ya. Nanti Pak Rudi ngoding. Gini. Muncul tuh. Baru bisa diapain? Ditransaksikan gitu ya Pak Rudi ya. Betul. Karena ada uang masuk. Nah, uang masuk piutangnya hapus karena uang masuk, bukan karena direlakan itu tadi. Ya, kira-kira itu namanya proses bisnis. Gitu. Ya. Begitu ya, Mbak Putri. Iya, Pak. Terima kasih. Ya. Udah sore. Udah ya, cukup ya. Ini saya ada ngajar lagi 2:30 nih, Pak. Waduh, itu 1 menit lagi. Bubar. Cukup ya. Halo, pada tidur tuh. Oke. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya